Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 118. Metal Bat melihat ke arah orang yang menyerangnya dan dia menyadari bahwa orang itu adalah dua orang yang membuat keributan saat pertemuan para Neo Leader sebelumnya, yaitu Koko dan Mars Leo. Dan saat itu mereka berdua tidak berhenti di situ saja. Metal Bat diserang terus-menerus oleh mereka berdua, sementara Destro dan Elimin hanya diam melihat Metal Bat dikeroyok. Tapi saat itu Metal Bat masih bisa berdiri. Kemudian Leo melepaskan tinju kuatnya tepat di wajah Metal Bat dan membuat Metal Bat jatuh tersungkur. Metal Bat hanya menatap ke arah mereka berdua sambil berkata, "Mereka tiba-tiba menyerangku, hentikan mereka penjaga keamanan." Tapi Destro dan Elimin hanya diam dan tersenyum melihatnya. Kemudian Elimin berkata, "Kami akan bertanggung jawab penuh dan membuat ulang spesimen bagus sepertimu menjadi cyborg dengan performa tinggi." Setelah itu Destro memberikan instruksi kepada Leo dan Koko untuk segera membunuh Metal Bat. Mendengar itu Metal Bat menghela nafasnya. Lalu saat Leo dan Koko datang menyerang, Metal Bat dengan mudah menghindari serangan mereka berdua. Bahkan Metal Bat melewati mereka berdua untuk berjalan langsung ke arah Destro dan Elimin dengan santainya. Setelah ada di hadapan mereka berdua, Metal Bat berkata, "Aku tidak pandai dalam hal-hal yang rumit, tapi aku harus memutuskan siapa di antara kalian yang akan kukalahkan lebih dulu. Aku akan langsung mengirimu ke rumah sakit." Setelah itu beralih kembali ke Child Emperor dan Wevi Gyaza yang masih mengobrol. Wevi Gyaza berkata, "Jadi para pahlawan profesional juga kesulitan ya? Child Emperor, kau sungguh luar biasa untuk seseorang yang jauh lebih muda dariku. Aku senang mendengar ceritamu. Ayo kita mengobrol lagi kapan-kapan." Kemudian ada yang menelepon Wevi Gyaza. Dia berkata, "Ada telepon." Lalu dia mengangkatnya dengan berkata, "Ya, halo, ini Wevi Gyaza." Ya, tentu. "Oh, jadi sepertinya tidak mungkin ya? Baiklah, bagaimanapun juga kerja bagus." Lalu Wevi Gyaza memberitahu Child Emperor tentang si penelepon dengan berkata, "Itu adalah tim pelacak Neo Heroes." Setelah mendengar itu, Child Emperor berkata di dalam hatinya, jika Wevi Gyaza berhasil mengalahkan monster Amaimax, itu akan menjadi promosi yang sangat bagus. Sepertinya Neo Heroes mencarinya dengan memanfaatkan sepenuhnya deteksi suhu tubuh abnormal oleh satelit buatan mereka dan juga menggunakan sistem pengenalan wajah. Tapi sepertinya Amaimax sulit ditemukan karena kemampuan perubahannya yang memungkinkan dia untuk menghindari tim pelacak. Wevi Gyaza berkata, "Sayang sekali, aku ingin menjadi orang yang menghabisinya." Setelah itu terjadi keheningan di antara mereka dan Wevi Gyaza terlihat menunjukkan ekspresi wajah yang sangat sedih. Tidak lama dari itu, Wevi Gyaza melompat turun dari mayat monster sambil berkata, "Jadi bagaimanapun juga, jadwalku sudah berubah. Aku harus syuting iklan baru sekarang. Sampai jumpa. Mari kita lakukan yang terbaik, Child Emperor." Setelah Wevi Gyaza pergi, Child Emperor langsung melihat kembali microchip yang dia temukan di tubuh monster. Dia berkata, "Baiklah, kalau begitu, waktunya bagiku untuk bergerak juga." Setelah itu beralih ke tempat persembunyian Sonic. Sonic sedang duduk bersantai sambil bersandar di tembok. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Orang itu adalah A, sang pembunuh bayaran yang kini menjadi pahlawan Neo. Sonic berkata, "Siapa yang mengejarku kali ini?" A berkata, "Neo Heroes, Speed Ozone Sonic, ninja bayaran dengan harga buronan kelas S. Kau sudah dikepung." Sonic berkata, "Aku tahu tentangmu. Kau adalah pembunuh bayaran yang memiliki reputasi membunuh lebih banyak orang daripada yang disewa." Si maniak pembunuh kan? Neo Heroes katamu, jika industri pahlawan bahkan mulai menarik sampah sepertimu, mereka pasti lebih busuk daripada yang ada di dunia bawah. Berkata, "Orang sering salah paham tentang ini, tapi aku tidak terlalu senang membunuh. Aku hanya bermain-main dengan diriku sendiri untuk melihat berapa banyak nyawa yang bisa kuambil sebelum aku mati. Sebagai layaknya sebuah hobi." Sonic tersenyum lalu berkata, "Oh, seperti itu ya. Kalau begitu hari ini permainanmu itu akan berakhir." Setelah itu A menekan sebuah tombol sambil berkata, "Anggota skuad A, lakukan sekarang." Tidak lama setelah tombol ditekan, tempat persembunyian Sonic meledak dan hancur berkeping-keping. Sonic keluar untuk menyelamatkan diri, tapi di luar dia sudah ditunggu oleh puluhan anak buah A. Mereka berkata, "Kita sudah mengeluarkan tikusnya. Ayo aktifkan baju tempurnya." Saat itu Sonic menatap mereka dan langsung berkata, 29 orang ya?" Lalu Sonic mendarat dan ada yang langsung menyerangnya sambil berkata,
"Selamat tinggal bodoh." Tapi Sonic bergerak cepat untuk menghindarinya. Orang yang menyerangnya berkata, "Wah, dia ini cepat." Sementara E berkata, "Kalian boleh membunuhnya jika kalian mau, tapi untuk buronan dengan kemampuan bertarung tinggi seperti dia, kita harus memastikan membawa mayatnya dengan anggota tubuh yang utuh." Sonic berkata, "Tubuh katamu?" Lalu E berkata lagi, "Kau akan menjadi pahlawan Neo yang hebat juga setelah mereka mengubahmu menjadi boneka cyborg. Aku yakin kau akan sangat populer." Setelah itu, anak buah E yang berada di belakang Sonic bersiap menyerangnya. Tapi dengan sangat cepat, Sonic menyentuh dahi mereka satu persatu yang membuat mereka tumbang seketika. Saat itu, Sonic ternyata menggunakan teknik pelepasan tinju petir kecepatan suara, di mana aliran petir mengalir ke ujung jari telunjuknya yang dia gunakan untuk menyentuh dahi musuh. Sonic pun langsung berdiri di belakang E sambil berkata, "Baju tempur itu atau apalah namanya, aku pernah melawan orang sepertimu sebelumnya. Sekelompok amatir yang hanya memiliki kekuatan. Yang perlu aku lakukan hanyalah menghindarinya, dan aku tidak akan mengalami kesulitan sama sekali." Setelah itu dengan cepat, E berbalik dan langsung menebas Sonic. Tapi Sonic dengan mudah menghindarinya. Lalu dia berkata, "Kau pun sama." Kemudian Sonic berkata di dalam hatinya, "Berkat gulungan rahasia orang itu, aku kini menjadi lebih kuat. Itu mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Flash." Di dalam dari itu, E maju menyerang Sonic dan menebaskan senjatanya. Tapi Sonic dengan mudah menghindarinya. Dia berkata, "Kecepatan ayunanmu cukup cepat, tapi mustahil bagimu untuk mengikuti gerakanku." E berkata, "Kau mengejutkanku. Meskipun dengan bantuan baju tempur ini, aku masih tidak bisa menang. Gerakannya terlalu cepat, lawan yang merepotkan. Ini sudah mulai tidak menyenangkan." Setelah itu E menekan tombol lagi, dan seketika terjadi ledakan lagi. Tapi kali ini ledakan asap yang sangat pekat, dan tidak lama kemudian E pun menghilang. Sonic berkata, "Dia lari meninggalkan anak buahnya di sini. Neo Heroes, seperti yang aku duga, pahlawan adalah sekelompok tidak berguna. Sampai kapan kau akan puas berada di bawah jempol mereka, Saitama?" Saitama sendiri saat itu masih melakukan demo kepada Asosiasi Pahlawan. Dia membentangkan sebuah tulisan yang berbunyi, "Kami menentang nama yang menyebalkan." Saat itu mereka berteriak, "Kami keberatan dengan nama yang menyebalkan. Tolong tanda tangani petisi kami. Semoga palu keadilan jatuh ke atas Asosiasi Pahlawan." Para eksekutif sendiri sebenarnya melihat mereka dari markas. Seorang eksekutif berkata, "Mereka di luar sana lagi hari ini. Kenapa mereka itu memiliki begitu banyak energi di saat kita semua sedang lelah? Aku merasakan emosi negatif yang tak terukur. Mungkin ini adalah monster yang kita Asosiasi Pahlawan ciptakan." Seseorang lainnya berkata, "Sungguh lucu, lupakan tentang mereka. Sekarang, bagaimana proyek untuk bekerja sama dengan Neo Heroes?" Seorang eksekutif lainnya berkata, "Itu tidak berjalan dengan baik. Sepertinya persyaratan setara ditolak." Shichi berkata, "Bahkan aku menawarkan kerjasama kemarin, tapi ada jawaban kalau kerjasama yang buruk harus dihindari karena beresiko mengganggu rantai komando." Seseorang lainnya berkata, "Mereka memburu orang-orang kita, dan kemudian mereka memiliki keberanian." Seseorang lainnya berkata, "Tapi kenyataannya, publik sudah berada di pihak mereka." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man versi 1 episode 118 kali ini.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に